Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, yang saya kirimkan langsung dari kampung halaman, tempat saat ini saya sedang menikmati cuti. Hari ini gereja semesta merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah dan seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu, Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya mendorong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah dan seorang imam, diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka Yesus berkata kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dalam menjalani kehidupan tidak pernah menggunakan privilege dan statusnya sebagai anak Allah untuk mencari kemudahan dan memenuhi kepentingan diri sendiri. Dia yang berkuasa merobohkan dan mendirikan kembali bait Allah dalam 3 hari, pun bersedia membayar pajak bait Allah seperti orang kebanyakan. Yesus bersikap solider
dan tidak ingin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebenarnya Yesus tidak wajib dan tidak bersalah bila tidak membayar pajak. Namun, ia ingin memberi teladan yang baik. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan haknya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebaikan umum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah yang kita dengar melalui bacaan Injil pada hari ini. Yesus membayar biaya untuk rumah ibadat. Tindakan Yesus ini memang tampak biasa-biasa saja, karena hal yang sama juga dilakukan oleh orang lain. Namun jika direnungkan lebih dalam, ada hal yang istimewa dari tindakan Yesus tersebut. Bea atau pajak itu nantinya akan dipersembahkan kepada Allah. Yesus sebagai Allah sebenarnya tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi, ia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka ia menyuruh Petrus untuk menangkap ikan, dan dari mulut ikan itu akan ada uang 4 dirham yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tanpa kita sadari, watak, kebiasaan, pola pikir, tingkah laku, dan perkataan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap mau mawas diri agar kehadiran kita di tengah keluarga dan teman-teman tidak menyakiti, memojokkan, dan menghambat kemajuan serta perkembangan orang lain menjadi sangat penting. Mawas diri ini hanya akan terjadi jika kita memiliki kerendahan hati dan peduli dengan kehidupan orang lain. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk mampu menjadi berkat bagi sesama, sehingga karena kebaikan itu orang lain bisa mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Dominikus, pengkhotbah ulung, dalam seluruh hidupnya juga telah berjuang untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Ia selalu mewartakan tentang kebenaran sabda Allah melalui khotbahnya yang ulung, yang menyentuh untuk mengajak orang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.